Sebelumnya, Raptalia masuk ke dalam ruangan penjara bawah tanah milik Idol. Tempat ini mengingatkannya akan kenangan buruknya di masa lalu. Dia berhasil menemukan salah satu teman masa kecilnya, yaitu Kiel. Dia pun menanyakan di mana Livana berada. Setelah itu, Raptalia berlari ke tempat penjara di mana Livana berada. Namun dia menangis sejadi-jadinya karena ternyata Livana telah tewas dengan sangat mengenaskan. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 16. Hanya dengan berjalan biasa saja, monster T-Rex raksasa ini bisa menghancurkan jalanan dengan hentakan kakinya. Dia menyeringai melihat kelompok Naofumi sambil menyemburkan aumannya yang sangat keras ke udara. Di sisi lain, muncul sosok seorang gadis bersayap yang sedang ngobrol dengan seekor burung Virorial. Dia mengelus-elus burung tersebut karena telah berhasil menemukan calon ratu berikutnya. Gadis ini pun berkeinginan untuk menemui calon ratu tersebut. Saat ini sang monster nampak mengamuk dengan menghancurkan banyak bangunan di depannya. Naofumi dan kelompoknya memutuskan untuk mundur dulu karena situasi memang sangat berbahaya. Walaupun sudah berlari dan bersembunyi, monster ini masih bisa dengan mudah menemukan mereka. Padahal saat ini mereka semua ada di tengah kota. Melakukan pertarungan di tengah kota adalah hal yang harus dihindari. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba Viro langsung menyerang, hingga Melty menyadari bahwa tubuh Viro dan sang monster terlihat sama-sama menyala. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya monster ini sedang mengincar Viro karena mereka berdua sama-sama memiliki pecahan naga. Naofumi ingin memancing monster ini keluar dari kota, namun dia masih kebingungan karena ada beberapa anak setengah manusia yang sedang sakit. Untungnya Reiknoth bersedia untuk menjaga anak-anak setengah manusia ini. Naofumi, Raptalia, Viro, dan Melty akhirnya kabur menjauhi kota. Makhluk ini pun memang benar-benar mengincar mereka tanpa memperdulikan Reiknoth. Aksi kejar-kejaran ini mengakibatkan banyak rumah hancur diterjang oleh sang monster. Kelompok Naofumi terus berlari sejauh mungkin melewati hutan untuk menghindari keramaian. Akhirnya mereka pun keluar dari hutan tepat di depan sebuah danau. Mereka semua sudah bersiap untuk menghadapi makhluk ini secara langsung. Sayangnya, monster ini memang sangat kuat. Dia bisa menghancurkan perisai udara Naofumi dengan satu kali hentakan. Saking kuatnya monster ini, serangan Viro, Melty, dan Raptalia benar-benar tidak bisa menggores kulitnya sedikit pun. Walaupun makhluk ini sangat lambat, namun tubuhnya sangat keras. Kelompok Naofumi benar-benar kesulitan menghadapinya. Dalam keputusaasaannya, Naofumi memutuskan untuk menggunakan perisai amarah karena sudah tidak ada pilihan lain baginya. Saat akan menggunakan perisai amarah, Naofumi dikejutkan dengan suara yang mengingatkannya untuk tidak menggunakan teknik tersebut. Tiba-tiba di sekeliling mereka muncul sebuah sihir kabut yang merupakan teknik penghalang tingkat tinggi, disertai dengan munculnya banyak burung Virorial. Burung-burung ini berlari dan mengelilingi kelompok Naofumi beserta dengan sang monster. Setelah itu, dari dalam danau muncul gelombang air yang sangat besar dan memunculkan sosok burung Virorial super besar. Naofumi begitu terkaget-kaget dibuatnya. Melty menyadari bahwa sosok burung besar ini adalah Ratu Virorial. Ratu Virorial ini langsung menghadapi monster T-Rex dan mengancamnya untuk segera menyerahkan pecahan naga miliknya. Namun sang monster mengabaikannya dan langsung menyerang. Sang ratu pun menendangnya hingga T-Rex ini terseret jauh ke belakang. Si monster tidak menyerah. Dia mencoba menyerang kembali dengan semburan nafas apinya. Tapi sang Ratu Virorial dengan mudah mematahkan serangannya. Sang Ratu akhirnya menghabisi T-Rex ini dengan satu kali serangan, hingga membuat si monster tewas seketika. Setelah mendapatkan pecahan naga, burung besar ini pun menyapa Naofumi. Dia pun langsung merubah tubuhnya menjadi sosok gadis kecil yang anggun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ratu para Virorial di seluruh dunia yang bernama Vitoria. Melty yang menyukai burung Virorial menyadari bahwa Vitoria adalah nama burung Virorial
yang dibesarkan oleh 4 pahlawan legendaris dari masa lalu. Saat itu Vittoria menyampaikan bahwa sedari awal dia telah mewarisi nama tersebut. Dia pun telah hidup lebih dari 10 generasi sehingga bisa mempunyai wujud raksasa seperti itu. Mereka semua akhirnya berkenalan satu sama lain. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Vittoria kepada Naofumi. Vittoria pun mengajak Naofumi untuk pergi ke tempatnya dengan menaiki sebuah kereta. Sebelum itu, Naofumi akan mengambil beberapa item penting dari mayat si T-Rex. Vittoria mengingatkan Naofumi untuk tidak menggunakan pecahan naga dalam senjatanya. Kekuatan kegelapan memang kuat, namun Vittoria khawatir suatu saat nanti Naofumi akan kesulitan untuk mengendalikannya. Namun karena itu adalah item penting guna memperkuat perisainya, akhirnya Naofumi tetap mengambilnya. Mereka pun akhirnya berteleportasi ke sebuah reruntuhan di tempat antah berantah. Reruntuhan ini adalah sisa-sisa peradaban yang dilindungi oleh pahlawan pertama sekaligus kediaman para burung Virorial. Setelah memastikan situasi aman, Naofumi memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Mereka semua bekerja sama untuk memasak masakan dalam jumlah besar dan makan bersama-sama. Setelah kegiatan memasak dan makan-makan selesai, Vittoria pun mendekati Naofumi untuk bertanya mengapa monster yang tersegel itu bisa terlepas. Setelah itu Naofumi juga bertanya mengapa Viro bisa tumbuh dengan sangat besar. Vittoria pun menjawab, Viro dipelihara oleh Naofumi yang merupakan seorang pahlawan. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Vittoria pun nampak kesal mengapa para pahlawan berselisih satu sama lain. Sementara gelombang malapetaka hampir datang dan semakin kuat. Walaupun membela diri, Naofumi tetap disalahkan oleh Vittoria karena berselisih dengan pahlawan lain dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Vittoria juga menyampaikan bahwa di seluruh penjuru dunia terdapat gelombang malapetaka. Naofumi dan pahlawan lainnya seharusnya membantu dan melawan gelombang tersebut bersama-sama. Saat itu Naofumi nampak sangat terkejut. Ternyata di luar Melromak juga ada gelombang malapetaka. Negara luar hingga detik ini melawan gelombang ini dengan kekuatan mereka sendiri. Masing-masing negara seharusnya hanya boleh memanggil 1 dari 4 pahlawan legendaris untuk menghadapi gelombang malapetaka ini. Tugas Vittoria adalah melindungi dunia. Selama ini dia selalu menghadapi gelombang malapetaka di belahan dunia lain, karena itu adalah permintaan dari pahlawan yang membesarkannya dulu. Dia tidak bisa selamanya melindungi dunia ini seorang diri. Untuk itulah, dia membutuhkan kekuatan dari para pahlawan lainnya. Di tempat lain, Ren dan Itsuki sedang menyelidiki penyimpangan yang dilakukan oleh gereja 3 pahlawan. Mereka berdua menyadari bahwa ucapan Naofumi benar adanya. Mereka memasuki sebuah tempat yang menyerupai perpustakaan dan memeriksa beberapa dokumen penting di dalamnya. Kembali lagi di Naofumi, Vittoria menjelaskan bahwa Naofumi perlu berbaikan dengan pahlawan lainnya. Mereka berempat harus bekerja sama untuk melindungi dunia ini. Namun hal itu sangat mustahil, karena mereka semua bersekongkol untuk melenyapkan Naofumi. Vittoria pun tetap ngotot bahwa semua pahlawan harus bersatu padu dan tidak bisa ditawar lagi. Namun, Naofumi sepertinya masih tetap pada pendiriannya. Di tengah-tengah serangan gelombang malapetaka, bila sesama pahlawan berselisih, Vittoria pun tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa harus membunuh keempat pahlawan tersebut demi kebaikan dunia ini. Keesokan harinya, Naofumi masih terbayang-bayang akan apa yang disampaikan oleh Vittoria. Di tengah-tengah serangan gelombang malapetaka, apabila sesama pahlawan berselisih, maka demi kebaikan dunia, dia harus membunuh keempat pahlawan legendaris tersebut. Saat sedang asik-asiknya makan pagi bersama, Vittoria muncul dan langsung mengurung Melty dengan penjara udara. Semuanya menjadi tegang. Penjara ini memunculkan aura udara terang, di mana saat Melty menyentuhnya, maka jarinya langsung tersayat. Vittoria sengaja menjadikan Melty sebagai sandera agar Naofumi mau berjanji untuk berbaikan dengan ketiga pahlawan lainnya. Walaupun sangat mustahil bagi Naofumi menjalaninya, namun Vittoria tetap memohon padanya. Vittoria melakukan hal ini karena dia telah berjanji pada pahlawan legendaris terdahulu yang membesarkannya. Untuk menyelamatkan dunia,
dia memerlukan kekuatan dari keempat pahlawan tersebut. Sayangnya Naofumi masih keras kepala. Dia yang telah terbuang dan disakiti, tidak akan pernah mau untuk berdamai dengan tiga pahlawan lainnya. Mendengar jawaban Naofumi, Vittoria terpaksa harus membunuh keempat pahlawan legendaris saat ini guna memanggil para pahlawan baru. Semuanya nampak terkejut. Naofumi pun sangat jelas memahami maksud dari pernyataan Vittoria semalam. Naofumi menyadari kemampuan Vittoria sungguh di luar nalar. Sangat mudah baginya untuk membunuh keempat pahlawan legendaris sekaligus. Naofumi sudah pasrah dengan ancaman Vittoria. Dia akan melawan dan bersiap untuk menghadapi Vittoria. Saat Naofumi akan menggunakan perisai amarah, Vittoria langsung menghentikannya hingga membuat status kekuatannya mengalami gangguan. Vittoria pun memahami kegundahan hati Naofumi. Dia pun mengujinya. Dia mau memastikan kalau Naofumi dan kelompoknya bisa mengatasi gelombang malapetaka sendirian. Untuk itu dia ingin melakukan duel 1 lawan 1 dengan Viro. Apabila Viro bisa membuat Vittoria mengakuinya, maka Vittoria akan melepaskan Melty dan menunda niatnya untuk membunuh para pahlawan. Sebenarnya Viro tidak paham apa-apa. Intinya kalau dia menang melawan Vittoria, maka Naofumi tidak akan dibunuh dan Melty dibebaskan. Hal ini membuat Viro bersemangat dan bersedia untuk bertarung. Vittoria dan Viro akan bertarung dalam wujud manusianya. Naofumi sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan ini. Vittoria menggunakan sihir pelindung supaya pertarungan ini tidak menghancurkan reruntuhan di sekitarnya. Dia pun mempersilahkan Viro untuk menyerangnya kapanpun dia mau. Dalam pertarungan ini, sudah jelas Viro kewalahan dalam menghadapi Vittoria. Gerakan Vittoria sangat cepat dan dia juga bisa mematahkan sihir angin milik Viro. Melihat kondisi ini, Naofumi berencana untuk menyelamatkan Melty. Sayangnya Vittoria tahu dan langsung menyerangnya. Serangan ini membuat pertahanan Naofumi hancur dengan mudah. Naofumi melakukan hal ini karena Viro memang sangat lemah. Vittoria kemudian bertanya pada Viro, "Untuk apa kamu bertarung?" Tentu saja Viro menjawab, "Untuk melindungi tuanku." Viro benar-benar dihajar habis-habisan, tapi dia terus bertahan dan tidak menyerah. Di tengah-tengah pertarungan ini, Naofumi menyemangati Viro. Dia yakin bahwa Viro pasti bisa melakukannya. Mendengar ucapan Naofumi, membuat Vittoria mengingat pahlawan yang membesarkannya dahulu. Dahulu kala, sang pahlawan juga menyemangati Vittoria, sama persis dengan yang sekarang dilakukan oleh Naofumi. Vittoria menjadi terlena. Sesaat kemudian, Viro mulai mengeluarkan sihirnya dan menyerang pertahanan Vittoria. Serangan ini pada akhirnya bisa menghancurkan sihir pelindung Vittoria hingga membuat wajahnya tergores. Vittoria benar-benar terkejut dibuatnya. Viro pun bersedih, namun dia tidak menyerah dan tetap berdiri tegak. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga bisa melindungi semuanya. Saat itu Vittoria menyudahi pertarungan ini. Dia bilang kalau Viro adalah pemenangnya. Vittoria akan melepaskan Melty karena Viro telah berusaha sebaik mungkin. Semuanya memberikan selamat pada Viro. Setelah itu Vittoria memberikan sebuah mahkota pada Viro. Mahkota ini adalah bukti bahwa Viro telah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Vittoria. Saat mahkota disematkan di kepala Viro, para burung Viroria langsung bersorak. Vittoria pun menunjuk Viro sebagai penerusnya. Tiba-tiba mahkota ini menghilang dan berganti dengan sebuah jambul. Jambul ini tidak akan bisa hilang walaupun dicabut berkali-kali. Seiring dengan kemampuannya yang berkembang, maka jumlahnya akan terus bertambah. Vittoria pun mengobati luka Naofumi dan memberikan jambulnya supaya bisa diserap oleh perisai Naofumi. Saat itu semua skill perisai Virorial terbuka secara paksa. Sayangnya, level Naofumi masih belum bisa melihat kemampuan ini. Dia pun sangat berterima kasih pada Vittoria. Vittoria membuat sebuah perayaan untuk menyambut Viro sebagai Ratu Virorial yang baru. Mereka semua melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan bersama-sama. Suasana waktu itu benar-benar sangat menyenangkan. Semuanya nampak bahagia dan melupakan berbagai masalah yang terjadi. Raptalia, Viro, dan Melty tertidur di tengah-tengah para burung Virorial dengan sangat nyenyak. Sementara Naofumi masih terjaga, memandang bangunan-bangunan tua ditemani dengan Vittoria. Vittoria masih bertanya-tanya, apakah Naofumi bisa berdamai dengan pahlawan lainnya?
Dia juga memberikan masukan pada Naofumi supaya dia bisa menjelaskan duduk permasalahan ini dengan pahlawan yang lainnya. Naofumi pun berjanji akan berusaha menjelaskan semua pada pahlawan yang lain. Vittoria kembali menjelaskan, nantinya akan ada waktu di mana dunia meminta pengorbanan yang besar. Di sana, para pahlawan akan dipaksa untuk memilih tujuan mereka bertarung, apakah demi dunia ini ataukah demi rakyatnya. Jika memilih dunia, maka banyak nyawa yang akan hilang. Namun jika memilih rakyat, maka itu pun juga adalah hal yang menyakitkan. Vittoria lebih memilih pahlawan perisai dari yang lainnya karena pahlawan yang merawat calon ratu takkan mungkin berhati jahat. Dia pun memberikan skill tambahan pada Naofumi supaya bisa meminimalisir efek dari perisai amarah. Naofumi kembali berterima kasih yang sebesar-besarnya hingga membuat Vittoria terharu mengingat kebaikan tuannya dahulu. Dia pun menyandarkan kepalanya pada Naofumi dan menangis bahagia. Di tempat lain, Ren dan Itsuki terus melanjutkan penyelidikannya hingga mengarah pada sebuah goa. Mereka menemukan sebuah peti, di mana pada peti tersebut tersimpan 4 senjata legendaris. Saat telah dibuka, peti itu ternyata kosong. Itsuki yang merasakan ada hal yang tidak beres, langsung mengingatkan semuanya untuk segera lari dari tempat itu. Namun sepertinya terlambat. Tempat mereka berpijak telah diserang oleh kekuatan maha dahsyat hingga membuat ledakan yang sangat hebat. Pada gereja tiga pahlawan, nampaknya telah terjadi persekongkolan busuk yang melibatkan seluruh rohaniwan termasuk pastor agung di sana. Sementara itu, Naofumi dan kawan-kawan telah diantarkan oleh Vittoria untuk meneruskan kembali perjalanannya menuju Silfriden. Bahkan Vittoria pun memberikan sebuah kereta untuk Naofumi. Hal ini sungguh membuat Viro sangat senang karena dia sangat suka menarik kereta. Naofumi bertanya pada Vittoria, apakah ada pahlawan di daerah ini? Dengan kemampuannya, Vittoria merasakan hawa pahlawan di sana. Dia pun menitipkan Viro dan mengingatkan Naofumi akan janjinya untuk memperbaiki hubungan dengan para pahlawan lainnya. Vittoria akhirnya melepaskan kepergian Naofumi dengan penuh harapan yang sangat besar. Siang itu, mereka telah sampai di gerbang perbatasan antar negara. Sayangnya, gerbang tersebut dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan kerajaan Melromark. Jika mereka melewati gerbang ini, maka mereka bisa sampai ke tujuan dengan sangat cepat. Sementara jika memutar lewat rute lainnya, maka waktu yang ditempuh sangatlah jauh dan memakan waktu berhari-hari. Akhirnya, Naofumi berspekulasi dan memutuskan untuk melewati gerbang perbatasan ini. Dia berharap bisa bertemu dengan Ren atau Itsuki, karena mereka berdua bisa lebih diajak berkompromi daripada Motoyasu. Apabila tidak diperbolehkan lewat, maka mereka akan menerobos saja. Mereka pun berangkat mendekati perbatasan. Sayangnya, Motoyasu yang menghadang mereka. Hal ini adalah benar-benar sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Karena mereka sudah terlanjur, jadi sekarang tidak ada waktu lagi untuk mundur. Sesampainya di gerbang perbatasan, Naofumi mengutarakan maksudnya untuk melewati gerbang ini. Namun tiba-tiba Motoyasu langsung marah tidak jelas dan langsung menyerang Naofumi secara frontal. Naofumi mengingat pesan Vittoria untuk berbaikan dengan sesama pahlawan. Jadi walau diserang, Naofumi tetap berusaha untuk memberikan penjelasan pada Motoyasu. Sayangnya, Motoyasu tidak menerima penjelasan. Seakan-akan alasan dia dipanggil di dunia ini adalah untuk mengalahkan Naofumi. Motoyasu kembali menyerang, namun kali ini menggunakan teknik tusukan komet yang kuat. Untungnya, Naofumi masih bisa bertahan dari serangan ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Motoyasu sangat marah. Motoyasu menyampaikan sesuatu terkait Ren dan Itsuki. Dia menuduh Naofumi telah melakukan hal yang jahat. Naofumi sampai detik ini masih belum paham maksud dari Motoyasu. Melihat serangan Motoyasu, Naofumi menyadari bahwa Motoyasu benar-benar serius ingin membunuhnya. Motoyasu tidak akan pernah memaafkan Naofumi dan akan membuatnya menyesal karena telah membunuh Ren dan Itsuki. Mendengar hal ini membuat Naofumi sangat terkejut. Tentu saja Naofumi tidak mengerti. Dia pun menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak membunuh Ren dan Itsuki karena hal itu tidak ada untungnya. Motoyasu agak bingung saat Naofumi bertanya,
apakah dia menemukan jasad mereka berdua. Sayangnya, lagi-lagi Main ikut campur dan membuat suasana semakin panas. Main menyampaikan bahwa ini adalah informasi valid dari gereja. Si iblis perisai telah melepaskan monster yang tersegel di kota, kemudian membunuh Ren dan Itsuki saat mereka berdua sedang lengah. Bodohnya, Motoyasu selalu saja mempercayai ucapan Main. Setelah itu, Main mengeluarkan kurungan petir yang sulit untuk ditembus. Jadi tidak ada pilihan lagi bagi Naofumi untuk meladeni pertarungan konyol ini. Motoyasu bersiap untuk menyerang, sementara Naofumi masih terus saja memberikan pemahaman padanya supaya menyelidiki dan memastikan dulu duduk permasalahannya. Sayangnya, usaha Naofumi tidak ada hasilnya. Motoyasu lebih mempercayai Main daripada dirinya. Kedua parti pahlawan ini pun saling menyerang. Semuanya tidak mau mengalah satu sama lain. Kelompok Motoyasu menggabungkan kekuatan elemen angin dan api di dalam tombaknya. Sayangnya dengan kekuatan sebesar itu, mereka masih tidak bisa menembus pertahanan kuat milik Naofumi. Saat itu Naofumi mendapatkan skill gabungan dan langsung menyerang. Perisai udaranya langsung berubah menjadi perisai Soul Eater bersamaan dengan serangan Raptalia. Hal ini membuat skill poin Motoyasu tercuri secara paksa. Setelah itu dia pun ditendang kembali kemaluannya oleh Viro untuk yang ketiga kalinya. Sementara Raptalia dengan sihir menghilangnya berhasil melumpuhkan Main dengan mudah. Serangan terakhir dilancarkan oleh Viro dan Melty dengan menggabungkan elemen air dan udara sehingga menghasilkan angin topan yang sangat kuat. Parti Motoyasu akhirnya berhamburan dan kalah. Motoyasu tidak menyangka kalau Naofumi bisa sekuat ini. Padahal Naofumi sendiri masih belum melakukan class up. Tentu saja hal ini terjadi karena Naofumi dan kelompoknya selalu berusaha untuk menaikkan level dan skill dengan tidak bersantai-santai. Motoyasu masih tidak mengakui kekalahannya. Dia tetap ngotot dan beralasan yang aneh-aneh. Saat itu Viro dan Raptalia merasakan hal yang aneh. Para prajurit yang tadinya memadati arena ini telah hilang begitu saja. Tiba-tiba Viro berubah menjadi mode burung dan menendang semua parti Motoyasu supaya bisa mendekat dengan parti Naofumi. Viro nampak gelisah. Dia memaksa Naofumi untuk menggunakan perisai amarahnya. Walaupun bingung, tapi Naofumi mempercayai insting Viro. Dia pun menggunakan perisai amarahnya dan mengaktifkan skill penjara perisai hingga mengurung semua orang di dalamnya. Dia juga mengaktifkan dua skill perisai udara di atas penjara perisai ini. Saat itu sebuah serangan cahaya besar turun dari langit. Serangan ini sangatlah besar dan kuat, hingga menghancurkan semua perisai milik Naofumi. Untungnya, dengan perisai amarah, dia bisa menghentikan serangan hebat ini. Sekitarnya pun telah luluh lantak, tidak karuan. Seandainya saja Naofumi terlambat, mungkin mereka semua sudah tewas di tempat. Saat semuanya sedang bingung dengan apa yang terjadi, terdengar sebuah tepuk tangan dari seseorang di atas mereka. Itu adalah Pastur Agung dari Gereja Tiga Pahlawan. Dia memuji Naofumi karena bisa selamat dari serangan sihir penghakiman secara langsung. Namun dia juga menuduh Naofumi tidak tahu terima kasih karena telah diberikan air suci dan mempengaruhi penduduk untuk memberontak negeri ini. Dia menyebut dirinya perwakilan dewa dan akan menyucikan dosa-dosa dari pahlawan palsu. Dia juga menjelaskan bahwa Main dan Motoyasu akan disingkirkan. Dia dan sektenya akan menyiapkan sistem pemerintahan baru dan merebut tahta kerajaan dengan kudeta. Di sini Motoyasu sangat tersentak. Dia yang telah berjuang demi dunia ini ternyata telah salah dan mengetahui bahwa selama ini Naofumi tidak bersalah. Sang pastor akan menghukum semua pahlawan palsu yang telah merusak tatanan dunia ini. Saat itu, Pastor Agung yang didukung oleh anggota sekte terkutuknya mengeluarkan sebilah pedang dan bersiap untuk menyerang. Pedang ini adalah senjata empat pahlawan yang dicari oleh Ren dan Itsuki sesaat sebelum mereka diserang oleh sihir penghakiman. Naofumi begitu terkejut akan hal yang terjadi di depannya. Dengan alasan untuk mengembalikan kedamaian negeri ini, Pastor Agung dan sektenya berencana untuk membunuh Naofumi dan Motoyasu dengan senjatanya. Pastor memegang senjata yang berbentuk pedang dan menyerang dua pahlawan ini dengan serangan cahaya kuning yang terang. Untungnya, Naofumi dengan sigap menghalau serangan ini dengan perisai amarahnya. Serangannya benar-benar kuat, hingga membuat tangan Naofumi serasa mau patah.
Untungnya, dia masih bisa bertahan dari serangan ini. Melihat Naofumi yang baik-baik saja, sang pastur mulai serius dan memperlihatkan perubahan senjata pedangnya menjadi sebuah tombak yang dibalut dengan cahaya kuning terang. Semua orang benar-benar tercengang dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, saat semuanya sedang dalam kebingungan, Melty menjelaskan bahwa senjata itu adalah replika senjata 4 pahlawan legendaris. Zaman dahulu, ada seorang yang mencoba membuat replika dari 4 senjata suci dari pahlawan legendaris. Replika ini akan berubah bentuk menjadi senjata masing-masing pahlawan, sehingga penggunanya bisa menggunakan jurus yang digunakan oleh para pahlawan. Rumornya, senjata itu telah lama hilang. Setiap orang yang mempelajari sejarah negeri ini pasti akan mengetahui asal-muasal senjata tersebut. Apabila senjata ini ditemukan, maka akan mengakibatkan kegemparan. Nampaknya gereja 3 pahlawan menyembunyikannya. Pernyataan hilangnya senjata ini juga merupakan kebohongan yang dikarang oleh pihak gereja. Kekuatan senjata tersebut bisa saja setara dengan senjata legendaris aslinya. Pastur Agung memuji Melty karena sangat cerdas dan berwawasan luas. Calon pewaris utama kerajaan Melromak memang sangat luar biasa. Berbeda dengan Main yang sibuk menyusun rencana licik. Pastur juga menjelaskan sumber energi dari senjata ini adalah kekuatan doa dari seluruh anggota sekte yang berkumpul di sini. Sang pastur langsung memproklamirkan perang suci mereka melawan Naofumi si iblis perisai. Semua anggota sekte mulai berdoa dan memberikan energi pada senjata replika tersebut. Naofumi dan yang lainnya juga tidak bisa melakukan apa-apa pada anggota sekte tersebut. Gabungan energi mereka besar sekali. Pastinya, ketahanan mereka terhadap sihir juga sangat kuat. Tiba-tiba Motoyasu menjadi pahlawan kesiangan. Dia berpidato, layaknya dia yang menjadi korban. Dia yakin akan mengalahkan sang pastur dan membalaskan kematian Ren dan Itsuki. Setelah itu, dia langsung menyerang dengan Lightning Spear. Sayangnya serangan kecil itu hanya bisa membuat si pastur tertawa. Si pastur memiliki pelindung sihir yang kuat. Mereka harus menghancurkan sihir itu untuk bisa melakukan serangan padanya. Walaupun sudah dinasehati, Motoyasu tetap ngeyel dan melakukan serangan gabungan dengan partinya. Serangan andalan Motoyasu ini sebenarnya sangatlah kuat. Sayangnya serangan itu masih belum bisa menembus pelindung sihir si pastur. Benar-benar pertahanan yang sulit untuk ditembus. Sekarang pastur ini gantian yang menyerang, dan hanya dengan mengayunkan sedikit senjatanya, dia bisa mengeluarkan serangan yang kuat. Naofumi mulai tidak yakin bisa menahan serangan penuh dari senjata itu. Dia juga bingung, karena kekuatan musuh benar-benar tidak terbatas. Apabila mereka menyerang secara terus-menerus, semuanya akan menjadi runyam. Saat pastur akan menyerang kembali, dia dihentikan secara paksa oleh teknik serangan Ren dan Itsuki hingga membuat pelindung sihirnya pecah. Naofumi dan Motoyasu terkejut dengan kedatangan Ren dan Itsuki. Kedua pahlawan ini pun langsung bergabung dengan pahlawan yang lainnya. Si pastur yang agaknya terkejut ini memerintahkan anak buahnya agar mengatur sebagian penyihirnya supaya membentuk pelindung. Sementara itu, Motoyasu menanyakan pada Ren dan Itsuki tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka pun menceritakan penyelidikannya pada gereja 3 pahlawan yang diduga menyembunyikan senjata replika 4 pahlawan legendaris. Penyelidikan mereka mengarah pada sebuah kuil palsu, dan di sana mereka diserang dengan frontal. Mereka semua hampir tewas. Untungnya ada prajurit bayangan yang menyelamatkan mereka. Ren dan Itsuki menyerang dengan kekuatan kometnya. Hal ini membuat si pastur kehilangan banyak energi sihir. Para pengikutnya mulai kehilangan keyakinan. Apalagi sebentar lagi sang ratu akan datang bersama dengan pasukannya. Hal ini semakin membuat pengikut sekte ini kebingungan. Tapi si pastur bangkit kembali dan meyakinkan pengikutnya bahwa mereka pasti akan menang. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk menghancurkan pahlawan palsu demi kedamaian dunia. Situasi kembali memanas. Mereka menjadi yakin kembali akan kekuatan pastur agung. Ren, Motoyasu dan Itsuki dengan yakinnya akan mengalahkan si pastur dan pengikutnya dengan menyatukan kekuatan 4 pahlawan legendaris. Sayangnya, Naofumi tidak sudi bergabung dengan mereka bertiga. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka bertiga sudah membuat Naofumi sakit hati bahkan sejak awal mereka datang ke dunia ini. Naofumi kemudian menceramahi ketiga pahlawan ini.
Banyak sekali masalah yang telah mereka buat, dan hanya Naofumi seorang yang selalu menjadi korban untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka timbulkan. Mereka bertiga yang dikaruniai kekuatan sebagai seorang pahlawan malah terlena dengan julukan pahlawan itu sendiri, hingga banyak menyusahkan orang lain. Naofumi memandang mereka bertiga tidak ada bedanya dengan si pastor, selalu saja memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri atas nama keadilan tanpa memperhitungkan akibatnya. Namun, melihat situasi saat ini, Naofumi memutuskan untuk bergabung dengan pahlawan lainnya agar bisa mengalahkan si pastor dan keluar dari situasi ini dengan selamat. Naofumi meminta agar mereka tidak salah paham dulu. Dia hanya ingin menepati janjinya pada Victoria. Akhirnya, formasi 4 pahlawan legendaris ini pun telah lengkap dengan partinya masing-masing. Sementara itu, si pastor masih sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia dan pengikutnya akan menyucikan semua pahlawan palsu dan juga si iblis perisai. Dia tidak akan membiarkan seorang pun kabur dari pandangannya. Dengan bantuan rapalan sihir pengikutnya, si pastor mengaktifkan sihir pertahanan gabungan level tinggi, yaitu katedral. Sihir ini menyerupai sebuah kubah bangunan yang tinggi, yang mengurung semua pahlawan di dalamnya. Sangat mirip sekali dengan bangunan gereja di negeri barat sana. Si pastor mengucapkan selamat datang pada para pahlawan di katedral miliknya ini. Tempat ini sekaligus akan menjadi tujuan akhir dari perjalanan mereka sebagai pahlawan di dunia ini. Saat ini para pahlawan nampak kebingungan sekaligus waspada dengan berbagai hal buruk yang akan menimpa mereka nanti. Di suatu tempat, Ratu Melromak sedang bersiap dan langsung turun tangan untuk segera menuju tempat di mana keempat pahlawan sedang berjuang melawan Pastor Agung beserta dengan para pengikutnya. Dengan semangat yang membara, dia memimpin ratusan pasukan kerajaan untuk membasmi si pastor gereja 3 pahlawan yang diketahui bernama Biska Tibalmus. Dia berharap pahlawan perisai dan Melty bisa bertahan dan menunggunya datang. Di perbatasan antar negara, keempat pahlawan dan partinya masih sibuk bertarung dengan si pastor agung. Ren dan Itsuki menyerang dengan menggabungkan teknik serangan pedang dan panah. Sementara Naofumi juga memerintahkan Viro dan Raptalia untuk menyerang hingga membuat pertahanan pastor rusak. Pastor Agung nampak kelelahan menerima rentetan serangan ini. Namun demikian, para pengikut Pastor Agung memberikan support berupa sihir pemulihan hingga membuatnya kuat kembali dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak berhenti di situ, Naofumi menaiki Viro dan membawa serta Motoyasu. Saat Motoyasu dilemparkan ke udara, Naofumi meminta untuk diserang dengan tombaknya. Hal ini membuat perisai amarah Naofumi mengeluarkan counter attack berupa energi api membara dan langsung mengarahkannya pada si pastor. Sayangnya teknik kutukan ini benar-benar tidak berarti apa-apa, karena di dalam bangunan ini, semua kutukan sama sekali tidak berguna. Naofumi dan kelompoknya tidak menduga, kekuatan Pastor Agung masih sangat kuat seperti sebelumnya. Si pastor terus mengingatkan uskup dan pengikutnya agar terus memberikan doa dengan alibi bahwa ini adalah perintah Tuhan. Tapi sepertiga dari para pengikutnya ini telah mencapai batasnya. Bila terus-terusan begini, nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Hal ini membuat pastor membenarkan tindakannya dengan menyampaikan apabila pengikutnya tewas dalam pertempuran ini, akan menjadi suatu kehormatan tertinggi karena mereka telah membela Tuhannya. Uskup pun menuruti perintah si pastor dan meminta seluruh pengikutnya untuk terus berdoa dan memberikan sihir dukungan pada si pastor. Hal ini benar-benar konyol, tapi nyatanya para pengikutnya benar-benar setia. Para pengikutnya pun berguguran satu persatu. Para pahlawan berpikir, pancaran sinar dalam puncak kubah katedral ini sepertinya sedang memusatkan kekuatannya. Saat sinar mencapai pusat kubah, pastinya kekuatan besar akan menimpa mereka semua. Motoyasu, Ren dan Itsuki meminta Naofumi untuk berbuat sesuatu. Walaupun level Naofumi berada jauh di bawah level pahlawan lainnya, tapi kemampuannya setara dan bahkan lebih kuat. Saat itu tiba-tiba Naofumi terkejut oleh kekuatan perisai kutukan yang mulai tidak bisa dikendalikan. Dia mengingat pesan Victoria bahwa untuk tidak terus-terusan menggunakan teknik ini. Tapi sepertinya Naofumi tidak ada pilihan lain. Dengan dukungan dari timnya, dia pun mulai serius dan melepaskan kekuatan sejati dari perisai amarah.
Mengeluarkan kekuatan ini benar-benar membuat Naofumi kesakitan. Semua armornya mulai berubah seiring dengan kekuatan amarah yang semakin menenggelamkan sisi baiknya. Dengan tekanan yang sangat hebat, Naofumi bertekad untuk tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah naga zombie. Tapi di dalam hati sanubarinya, bujukan sang naga kembali membuatnya mengingat akan dendam dan amarahnya dulu saat diremehkan dan dihancurkan oleh kerajaan dan rekan-rekan pahlawannya. Hal ini membuatnya mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi iblis perisai yang sesungguhnya. Semua tubuhnya dibalut dengan api amarah yang merah membara. Dia pun bersiap untuk membakar semua rintangan yang menghalangi jalannya. Untungnya suara dari Raphtalia, Vero, dan Melty menghentikan jalannya. Naofumi yang sudah kesetanan mulai sadar kembali. Dia mengingat bahwa dia mempunyai teman-teman yang menyayanginya dan dia harus melindungi semua teman-temannya ini bagaimanapun caranya. Teman-temannya ini akan selalu setia bersamanya, menghilangkan kesedihan dan berbagi suka dan duka bersama-sama. Mengingat hal ini membuat Naofumi menangis dan sadar dari amarahnya. Saat itu, Raphtalia, Vero, dan Melty telah memeluknya walaupun mereka telah tersakiti oleh gelombang api kemarahan miliknya. Naofumi berterima kasih pada timnya dan mulai membuat strategi penyerangan. Dia juga meminta bantuan pada rekan-rekan pahlawan lainnya. Semua pahlawan lain nampak kaget mendengar Naofumi minta tolong. Saat mereka sedang merencanakan serangan, pancaran sinar dalam puncak kubah katedral ini telah mencapai pusatnya. Pastur Agung menyerang dengan senjata replikanya, tapi serangan ini berhasil dihentikan dengan mudah oleh Naofumi. Naofumi langsung memberikan perintah penyerangan pada semuanya. Serangan ini adalah teknik pengalihan yang membuat beberapa pahlawan berhasil mendaratkan serangannya dengan telak. Bahkan Motoyasho yang masih tidak percaya dengan Naofumi pun bisa menyerang pastur ini dengan mudah. Serangan selanjutnya dilakukan oleh Naofumi dan Vero. Naofumi menyerap serangan api milik pastur dengan perisainya dan menjadikannya serangan naga api yang besar. Teknik ini membuat pastur sedikit kesakitan, tapi hebatnya dia masih bisa bertahan dan menyerang balik dengan teknik khusus senjata replikanya. Sepertinya senjata replika pastur ini bisa meniru skill lanjutan setiap senjata legendaris lainnya. Si pastur langsung menyerang menggunakan panah dan tepat mengenai inti kubah. Hal ini membuat seisi katedral berubah menjadi ilusi dengan melepaskan banyak serangan panah tepat pada Naofumi dan kawan-kawan. Sambil kembali melancarkan panahnya, Pastur Agung terus ngoceh tidak jelas tentang pertobatan dan Tuhan. Saat semua mulai tidak terkendali, untungnya Sang Ratu datang dan membantu dengan sihir esnya, hingga membuat si pastur kebingungan dan terselimuti es. Melihat kesempatan yang ada, Naofumi langsung mengeluarkan teknik terlarangnya, yaitu Blood Sacrifice. Teknik ini sangat berbahaya, karena membuat Naofumi langsung tercapik-capik dan mengeluarkan banyak darah dari dalam tubuhnya. Semua teman-temannya nampak terkejut melihat hal ini. Si pastur kembali mengoceh dan senang, karena Naofumi pada akhirnya terlihat kesakitan dengan kekuatannya sendiri. Dia melepaskan diri dan menyebut ini adalah kutukan Tuhan karena telah mengingkarinya. Tapi kepedean si pastur berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba serangan Naofumi ini berubah menjadi sebuah monster yang keluar dari dalam tanah. Monster ini langsung menelan si pastur dengan gigi-gigi taringnya, hingga membuat si pastur terkoyak dan tewas seketika dengan darah yang meluber kemana-mana. Seiring dengan kematian Pastur Agung, sihir katedral pun mulai menghilang. Para pengikut sekte ini tidak percaya bahwa mereka telah kalah. Sang Ratu mengumumkan akhir dari pertarungan ini. Dia juga memaksa semua pengikut Pastur Agung agar segera menyerah. Saat semuanya mulai tenang, Raphtalia, Vero, dan Melty mulai khawatir karena Naofumi terkapar dan kesakitan. Teknik yang barusan dikeluarkannya benar-benar membuatnya kehilangan banyak darah. Sang Ratu datang dan mengabaikan pahlawan lainnya. Dia melihat secara langsung kondisi Naofumi dan memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Melromarc yang bernama Mirelia Q. Melromarc. Naofumi yang sedikit sadar dari sakitnya hanya bisa memandang sang ratu dengan perasaan kesal. Sepertinya hingga detik ini, dia masih belum percaya sepenuhnya pada anggota kerajaan negeri ini. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 20. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.